Aku tuh tadi sempat ngeliat ada ikan yang lumayan menarik perhatian gue ya guys ya. Jenis yang sebenarnya aku punya, tapi nggak apa-apa karena dia menarik, jadi aku bakal coba buat bungkus. Aku kaget ada ikan cendawananti, dia tuh bagus banget mentalnya tuh ya. Tuh dia kayak ada flaring-flaring gitu lah ya guys ya. Bahkan dia kayak, ini mangap-mangap kalau kita ketok sebenarnya. Cuman kan ini kan toko akuarium ya. Kali ini ya gitu. Aduh, guys ya nggak boleh guys ya. Jadi bio boleh kita ngetok-ngetok ya guys. Itu ada cana-cana oranti lagi juga. Di sini juga agak unik, cana orantinya tuh kayak kuda laut ya guys. Kayak gitu tuh. Bentukannya unik-unik sekali ya. Nah sebenarnya ya cana yang kata aku unik tuh yang ini nih. Dia cerah ya guys ya. Tapi matanya begitu guys ya. Sangat dekat guys. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Bintang Akuarium yang ada di Sumedang. Dan aku tuh tadi sempat ngeliat ada ikan yang lumayan menarik perhatian gue ya guys ya. Jenis yang sebenarnya aku punya, tapi nggak apa-apa karena dia menarik. Jadi aku bakal coba buat bungkus dan kita bakal buat gedein ya guys ya. Cuman itu bakal aku lihat di belakang nanti ya guys ya. Nah sekarang ini aku mau ngasih lihat ke teman-teman berapa ikan-ikan yang ada di sini guys ya. Aku kaget ada ikan cendawananti, dia tuh bagus banget mentalnya tuh ya. Tuh dia kayak ada flaring-flaring gitu lah ya guys ya. Bahkan dia kayak, ini mangap-mangap kalau kita ketok sebenarnya. Cuman kan ini kan toko akuarium ya. Kali ini ya gitu. Aduh, guys ya nggak boleh guys ya. Jadi bio boleh kita ngetok-ngetok ya guys. Kita lihat-lihat aja. Diajak main sama tangan bisa dia. Tapi ini kenapa sih siripnya seperti ini ya guys ya? Ini bekas fin rod kayaknya guys. Fin rod yang lumayan parah. Jadi kalau fin rod itu juga aku pernah ngalamin ya guys. Dan itu memang semasif ini guys. Jadi dia awalnya kelihatannya kayak dikit nih. Terus tiba-tiba dia menggerogoti ya. Menggerogoti tiba-tiba kayak kalau teman-teman telat antisipasi itu udah parah banget. Dan kalau udah kayak gini bisa sembuh atau enggak sebenarnya bisa guys. Aku juga pernah ngalamin sembuh. Cuman dia kan keriting ya guys ya. Jadi itu kalau teman-teman pengen si cananya itu gondrong bagus gak keriting, biasanya dari awal tuh dirawatnya dengan baik sehingga dia nggak pin rot. Tapi biasa pin rot kayak gini juga bukan berarti perawatannya nggak benar. Cuman biasanya ada faktor stres juga atau mungkin ada faktor genetik mungkin ya guys ya. Aku juga kurang tahu sih kalau genetik takut salah ya. Dan juga ada faktor air. Biasanya kayak nggak cocok air dan lain-lain. Kayak gitu sih ya guys. Kalau teman-teman perhatiin tuh mentalnya padahal bagus. Nah, ini tuh kenapa sih pin rot apa gimana ini dia? Ini itu awalnya itu karena ada sisa pakan di bagian filter. Oh, nggak ke ini ya, nggak ke gitu ya? Ya. Nggak dimakan habis mungkin. Jadi kesedot ke mesin, dari mesin ini kesedot, gini. Akhirnya dia kena kayak finrod gitu dia. finot gitu. Kayak kalau kata orang awam kayak sisik nanas. Sisik nanas gitu ya? Ya. Oh gitu. Oh iya ya, di sisiknya juga itu ada ya? Iya, kan kemarin ini sempat luka juga ini. Oh awalnya parah ya, awalnya ya. Ini udah mendingan banget ya? Awalnya parah, cuman alhamdulillah karena kita skripsi Iya. sembuh. Keren sih. Ini mah sembuh tinggal ini ya, tinggal pemulihan lah ya. Pemulihan. Iya ya. Oh berarti awalnya mah tidak berdaya kemarin ya? Awalnya dia berdaya. Wah keren sih guys. Ini mencintai sekali ikan-ikan ya guys. Sampai ke sirip-sirip tangan juga kena tuh. Iya, Padahal jarang loh ke tangan itu tuh biasanya kan kalau di atas-atas doang gitu guys. Tapi ini dirawat dengan baik. Tapi ini juga ntar lama-lama bakal ini sih. Bakal kayak biasa lagi sih ya. Cuman emang agak keriting biasanya kan. Bisa agak-agak di ini guys. Agak-agak di kayak di strip gitu. Tapi mantep sih ini ya. Secara mental mah udah ada guys. Seperti itu ya guys ya. Ikan-ikan cana lagi. Lu nih ayah mau lihat cana-cana lagi ya. Itu ada cana-cana oranti lagi juga. Di sini juga agak unik, cana orantinya tuh kayak kuda laut ya guys. Kayak gitu tuh. Bentukannya unik-unik sekali ya. Suka ada yang nyari yang kayak gini lah ya guys ya, bentukan unik-unik. Aku juga pernah punya dulu ya, bentukannya unik kayak kuda laut guys. Kuda laut kalau udah gede galak dia diginiin, ada mentalnya juga lucu gitu loh. Jadi kayak kuda laut tapi galak guys. Makin ini paling kuda laut kayaknya. Ini gimana nih kalau ini? Sama sih, mirip-mirip guys. Tapi ini lebih kuda laut yang ini guys. Mirip kuda laut sekali. Ini juga ada yang normal ya, yang lebih normal nih ini. Kalau teman-teman suka yang normal-normal aja, di sini juga ada cana-cana oranti 250.000 ya guys ya, lumayan terjangkau ya guys untuk cana-cana oranti. Ini juga beda-beda sih. Jadi gimana kualitasnya, ini ada yang 300 juga gitu kan guys. Ini juga ada yang 300 ya. Karena memang kalau misalnya ikan-ikan single tank kayak gini tuh harganya nggak ada patok harga berapa, tergantung orang yang jualnya, tergantung kualitas ikannya. Bahkan kayak istilahnya tuh kalau teman-teman beli partaian juga nanti biasanya tuh suka disortir lagi yang bagus-bagusnya, ntar harga lebih tinggi. Emang kayak gitu. Atau mungkin tergantung ukuran juga kalau di sini, tergantung sih ya guys ya. Juga ada beberapa lagi cana-cana oranti. Ini mirip kuda laut juga nih. Ini agak-agak kuda laut juga bentukannya ya guys. Unik sih sebenarnya, itu bener-bener kayak untuk sebagian orang tuh memang ada nyari yang kayak gini. Orang kayak Vali gitu kan. Nyarinya yang kayak gini nih. Yang belok-belok. Yang unik ya. Yang unik. Tuh kayak gitu bentukannya guys ya. Lucu banget ya.
Kalau ini gimana nih? Oh sama ini. Kalau ini Chris. Ada yang bilang Chris. Chris benar. Ternyata masih banyak bro, di bawah juga masih ada loh ternyata ya. Karena aku juga guys. Oh ini mas Stewarti, beda jenis. Auranti Stewarti. Nih kayak gitu lah guys ya. Ternyata Auranti di sini semua ada. Nah cana-canaan juga masih ada di sini. Tapi ada di sebelah sana. Kita coba lihat ya. Ikan cana yang kita coba buat perhatikan. Nah ini cana yellow ini. Yes, yellow sentarum ya guys ya. Jenis ikan cana yang populer banget juga dan dicintai masyarakat Indonesia ya guys. Bahkan di kayak di Indonesia tuh ini di Kalimantan kalau nggak salah ya. Dia itu tuh masih tangkapan alam kalau nggak salah guys. Cuman aku tuh pernah dengar ada kabar juga ada orang yang udah berhasil breeding katanya. Jadi breedingnya juga pakai caranya khusus gitu guys ya. Walaupun ini ikan kalau teman-teman lihat harganya 20.000 ya. Cuman dibandingkan ikan-ikan yang kayak Auranti aja udah bisa ada yang breeding guys ya. Ini ikan ini cana maru ini untuk orang yang breeding masih nggak terlalu banyak. Kayaknya dia mah kalau di sananya mah kayak ikan gabus kita kali ya. Kayak ikan gabus kita kan banyak banget tuh guys ikan gabus biasa kan. Kayak ya nggak ada ya Lia. Loh kok hilang ya? Pada ngumpet ya. Jadi emang ikan-ikan kayak gitu suka banget ngumpet guys. Di bawah sini juga masih ada nih kayaknya batch yang lainnya tuh. Oh ini mah beda deh. Apa nih guys? Ini apa nih? Blue Pulcher ternyata. Harganya lebih tinggi 45.000. Tara, adakah ikannya? Ngumpet kayaknya guys. Oh itu ada ya Li? Oh ada tuh. Blue Pulcher ini lebih agresif dia. Jadi kalau misalnya dia mau digabungin, lebih bagus lagi dia tuh kayak banyak istilahnya kayak ranting-ranting untuk dia bersembunyi supaya dia tidak mudah untuk terlihat ya guys ya. Dan nanti gelut guys ya. Gelut wae atau yang kayak gini mah ya kalau misalnya memang teman-teman tuh sembarangan untuk menempatkannya guys. Cana pulcra banyak banget ya. Gila menarik banget ya guys ya di sini cana pulcra. Nah di sini juga ada beberapa cana-cana yang udah di single tangin juga ya di daerah-daerah sini. Mulai dari Andrau ini kayak udah laku nih. Udah nggak ada ikannya udah laku berarti ya guys ya. Kita lihat aja tutupnya udah nggak ada, ikannya udah nggak ada. Udah laku berarti guys. Ini juga ada cana Andrau. Cuman cana Andrau tuh gimana ya? Untuk sebagian cana Andrau tuh ini susah dilatih mental gitu guys. Jadi dia cuma diem doang begitu. Makanya untuk cana Andrau yang udah ada mentalnya itu biasanya dia agak-agak lumayan spesial gitu ya guys. Ini kayak gini tuh pada bongong-bongong begini tuh guys. Cana Andrau. Ini juga sama nih jenis cana Andrau juga nih. Padahal cana Andrau tuh salah satu cana yang bagus banget juga, warnanya biru gitu kan guys. Keren lah. Tapi ya gitu, ketika dia memang tidak kayak mentalnya belum bagus, biasanya masih gak semenarik kalau udah mentalnya bagus. Ini ada Stewarti juga lumayan terkenal, susah dinaikkan mentalnya. Cuman kalau teman-teman lihat cana yang kayak gini nih, yang kayak kita lihat aja dia udah lumayan ke arah kita, biasanya sih dia akan lebih mudah ya guys ya untuk dinaikkan mentalnya guys. Kayak gitu. Ini juga sama nih, cana Stewarti juga 100.000-an harganya. Tuh, ini udah ada tanda-tanda kayak guys. Tanda-tanda kalau misalnya dia akan lebih mudah ya guys ya untuk dinaikkan mentalnya. Ini cana Stewarti semua nih, di sini Stewarti, di sini juga Stewarti, di situ juga Stewarti. Rata-rata cana Stewartinya nggak menguyung di bawah. Rata-rata udah kayak ada niat untuk berenang lah ke tengah. Walaupun kalau kita gini pakai jari dia masih agak-agak males-malesan guys tuh. Mau nggak mau deh guys tuh. Oh ini mah bisa lah. Tinggal ini aja guys, tinggal dirajinin aja ya. Ini juga sama tuh, tinggal dirajinin aja. Ini black dotnya masih nggak ada. Teman-teman juga bisa pakai pelet yang hitam biasanya ya. Buat naikin warna hitam, biasanya black dot juga ikut naik guys ya. Kalau nggak pelet yang khusus black dot gitu mungkin ada yang jual ya guys ya. Teman-teman bisa pakein ya. Tapi biasanya sih agak genetik juga. Nah ini black dot lebih banyak nih. Cuman dia kurang tegas aja. Tinggal ditegasin aja ya guys ya. Pakai pelet atau pakai pakan yang sesuai. Di bagian bawah sini ada cana striata albino. Kalau striata albino mah nggak ada harapan lah. Begitulah memang ya guys ya. Nah ini juga ada cana pulcra ya guys. Muyung juga nih cana pulceranya nih guys. Sedang muyung ya. Ini juga sama sedang muyung. Cana pulcra. Cana yang terkenal mudah untuk ditaklukkan ya guys ya. Nah sebenarnya ya cana yang kataku unik tuh yang ini nih. Dia pulcra ya guys ya. Tapi matanya begitu guys ya. Sangat dekat guys. Kalau bisa semakin dekat lagi semakin rapat ya guys, semakin bagus ya. Aneh nggak sih ini Li? Matanya beda nggak sih ini bro? Kalau kulit kayak beda tau bro ini bro. Aneh nggak sih ini? Aneh. Camel apa nggak sih dia teh? Apa nggak juga ya? Apa matanya aja deket ya? Tuh guys. Iya ya agak aneh sih emang mukanya juga. Emang nyebelin sih mukanya sih guys. Harganya sama 50.000 ya guys ya. Kayaknya orang sini juga sebenarnya nyadar ya ini kan aneh ya. Wow, galak guys. Wah, semakin aduh guys. Wah, ini kita kontesin di dunia satek ini guys besok ya. Langsung dikontesin nggak bisa. Nggak mungkin nih guys. Ini aneh ini guys. Wah, warnanya juga bagus sih dia. Di sana ada nggak background pasir hitam kayak gini Li? Paling tinggal ganti pasir nih. Ganti-ganti aja ya. Ada.
atau pasir merah lah, nggak apa-apa lah. Ih, itu galak guys. Tahu nggak kenapa dia galak? Soalnya dia tuh kan matanya kan deket, jadi fokus ke satu titik guys. Wah, nggak tahu deh nggak. Tapi ini menarik sih. Aku mau deh gini ya. Aku mau bungkus kali ini ya guys ya. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Oh, ini juga ada striata tapi guys di sebelah nih striata albino. Cuman ini doang nih yang paling unik nih. Sama tadi sih cana oranye di sini unik sih. Tapi jujur aku kan pernah punya ya guys ya. Dan aku tuh kayak kurang suka aja gitu ya guys. Pulcer aku di rumah banyak sebenarnya, ada 2 ekor ya. Cuma ini pulcer lagi guys. Emang aku suka banget cana pulcer. Cuman karena memang ini cana pulcernya unik, sepertinya ada space di hatiku ya guys ya. Dan ini juga mentalnya bagus ya untuk cana pulcer yang di sini guys ya. 50.000 sih kemurahan sih sebenarnya guys. Ntar kita treatment dikit lagi, semakin gede semakin cakep ya dengan matanya yang dekat itu ya guys ya. Ntar kita bakal coba buat treatment lebih lanjut kayak gitu. Aku mau bungkus deh. Membungkus itu cana Wih, si Aya lagi ngambil filter guys. Lagi bikin filtrasi ya. Gak apa-apa, aman santai. Sambil kita nunggu si Anya ya guys. RDI juga ada di sini tuh. Produk RDI ada, Kiyosaki ada tuh guys. Mantap ya di sini. Ini Risen nih. Wih, Risen gini juga ada nih. Buat membersihkan kaca juga ada di sini. Top Markotop ya guys. Keren ya. Oke, ini juga ada cana tahu di sini. Aku juga kaget ya. Ternyata ada cana juga di sini, cana striata tapi. Alias cana striata, cana gabus biasa yang ditaruh di akuarium. Tetapi kayaknya lagi ngedrop mentalnya. Aneh sih, aku ngerasa gimana ya guys. Aku merasa ditakdirkan untuk mendapatkan cana pulsra yang unik tadi ya. Terus si Anya mau ngambil ini cananya nih. Yang ini Cana yang mana tadi? Yang ini yang matanya deket aneh. Saya ngerasa nggak sih ini kan aneh Genetiknya aneh emang. Dia galak dibandingkan yang lain juga, jadi tertarik lah. Udah kita bungkus ke Bandung guys. Low spot warnanya juga lumayan lah. Gas aku mah. Di sini banyak orang yang lagi cari cana nggak? Atau di sini yang paling orang cari biasanya ikan apa? Kalau di sini? Oh, di sini. Best seller ya. Bestsellernya itu kadang arwana, dari cana juga ada. Oh, arwana ya malah ya. Wow, mantap sih. Guys, dia tidak bisa diam guys. Wih, gila ya. Cana Sumedang mantap ya. Oh, udah akhirnya bisa dia guys. Oke. Jadi harus nunggu tenang dulu. Nunggu tenang. Yeah. Kabur lagi ya guys. Memang dia lincah sekali ya di sini ya guys. Wow. Dapat Oke. Bungkus ke Bandung. Ini tuh guys toko dari 2006 katanya guys. Gila ya, benar-benar sudah legendary sekali ini. Tapi kalau cana-cana kayak gini mah baru masuk 2020-an bener atau 2010-an? Iya, 2020-an. 2020-an ya. Dulunya emang kayak gini-gini tuh ada tapi jarang kali ya? Ada tapi jarang. Oh guys. Kalau cana mah nggak usah dikasih oksigen juga aman ya kalau dia ya. Kalau alangkah baiknya tetap pakai oksigen nih. Tetap pakai oksigen. The best. Yaudah, ini kita bungkus cananya, nanti kita bakal kasih lihat lagi ke teman-teman kalau misalnya udah sampai rumah. Kita lihat perbedaannya sama cana pulsra pada umumnya ya guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oke, ini adalah cana pulsra yang tadi kita beli ya guys ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, seperti inilah wajah dari cana pulsra yang sangat tampan dan mempesona ini ya guys. Wow, kita namain dia si Jereng ya. Soalnya memang gitu sih. Susah lihatnya guys. Nanti harus di sana kali ya. Kita aklimasi dulu kali ya. Bisa nggak sih di sini aklimasi itu? Bisa nggak bisa guys? Kayak nggak muat, tapi muat deh harusnya. Nah, ini jadi pulsra, orna pulsra. Tuh kan? Bisa lah guys. Nggak deh. Kalau kita mau pakai ini di gitu. Tahan dulu guys. Nah, ini aklimasi dulu lah ya. Oke, ini kan pulsra, ini orna nih di sini. Ini juga pulsra, cuma dia masuk mulu ke sana ya. Padahal bagus mentalnya, tapi masuk mulu lah. Nanti sama kita di ini dah si aeratornya ya. Tuman dah asli guys. Bete aku juga ya gara-gara itu. Ini molinya ada yang agak gede sih ya. Guys, ini tuh moli tuh anak-anakannya ya. Tinggal sisa anakannya aja di sini ya, Lia. Indukannya udah diangkat. Dibisain tuh anakannya ternyata agak ngegedean guys. Lama ngegedeannya kayak pakan kita tidak cocok sepertinya ya. Harus pakai pakan yang khusus kayaknya guys. Tapi kan kita kan lagi ngomongin ikan cana nih. Ini cana-cana yang kita ada di sini sih oke lah, semakin oke lah ya guys ya. Ini ada cana maru, sama sih ya, ini juga cana maru. Sama sih sama kemarin nih, coba ini mentalnya udah lumayan ada tuh. Udah lumayan ada ya. Tahu nih mau difokusin kemana dulu. Biasanya sih di ke bunga dulu kalau kayak gini mali. Jadi dikasih pakannya yang black aja terus. Pakan yang black gitu kan. Sama dikasih ini juga cana roid yang kayak gitu-gitu juga boleh sih ya guys. Bisa untuk meningkatkan mental cana juga kan. Ini ada blue bengal di bawah sini palingan ya. Kalau ini sebenarnya tuh lampunya nyala cuman nggak sampai ya. Kayak kurang colokannya jadi belum kita apa-apain lagi. Biarin aja ini cana sewarti. Paling yang di sini si pulsra lagi guys. Memang aku tuh punya pulsra banyak sih. Jadi berarti total pulsra kita ada 3 berarti ya guys. 2 yang kecil, 1 jereng tapi ya. 1 kecil, 1 jereng, satunya yang kayak gini. Tuh, cakep tau. Coba teman-teman bayangkan ya. Dia gede kayak gini keren tapi jereng guys.
Gila sih, masih bagus banget sih. Soalnya kalau kita lihat tuh Channa Vulture tuh pada dasar kayak kodok mukanya ya. Kodok tuh kayak jarang gitu guys, matanya ujung ke ujung. Jarangnya lumayan ya. Kalau jereng kayak dijuling gitu ke depan gitu, kayak agak-agak lumayan jarang gitu lah guys. Aku nggak pernah kayaknya ngeliat Channa Vulture sebesar ini tapi jereng. Makanya ini kita karena punya Channa Vulture kecil jereng, kita akan coba untuk besarkan Channa Vulture jereng gitu ya. Ini buat Auranti nih, masih belum nemu nih. Padahal ntar di Nusati kita nemu atau apa kali ya guys ya. Aku juga nggak tahu lah. Pokoknya ini belum nemu, aku belum nyari lagi, belum niat guys. Aku nyarinya asli ya. Soalnya aku nyari-nyari yang lain. Kalau misalnya ada yang menarik-menarik kayak putra kayak gitu-gitu ya, aku prioritasin yang ada di depan mata aku guys. Kalau ini mah agak-agak unik juga karena dia tiba-tiba nggak mau makan pelet ya. Jadi kita lagi treatment pakan bunga gitu-gitu juga tiba-tiba mogok makan pelet, maunya makanan yang real food dia ya guys. Kayaknya dia nonton podcast kayaknya, tidak boleh ultra processed food katanya ya guys. Makanya untuk pelet-pelet kayak gitu entah kenapa dia sedang tidak mau makan pelet dulu guys. Oke, kita coba buat keluarin aja kali ya. Nih ya guys, lah kita langsung keluarin lah. Aku penasaran asli guys. Tapi ini asli sih. Nih ini keluar tuh guys. Nah, itu bagus sebenarnya mentalnya. Yang dari brother kemarin, tapi kalau misalnya dia lagi bete langsung mundur. Nah ini guys, asli ya, mukanya lucu banget ini. Kalau dibandingin sama sebelah-sebelahnya sih tidak ada pembanding ya. Wow, sangat jer-jer ya guys. Wajahnya guys, jereng banget. Tuh kan, beda kan? Kalau sebelahan kayak gini kelihatan bedanya. Nggak usah jauh-jauh sama Vulture itu dah, sama ini aja. Sebenarnya kan mereka secara fisik sama, warnanya doang yang beda tuh. Ya guys, mati lagi guys. Kita coba buat lihat lagi ya guys. Nih, ini baru dimasukin. Tapi kalau menurutku sih secara warna dia lumayan stabil ya guys. Warnanya nggak drop. Ini mana nih yang ngedrop nih guys tuh. Warnanya ngedrop tuh guys. Ini ngedrop banget warnanya, padahal awalnya biru tuh guys. Ini mah enggak, warna masih lumayan biru. Yellow spotnya juga sebenarnya tuh ada, tinggal kita pakai treatment apa aja gitu loh guys yang bisa bikin si yellow spotnya semakin bagus, semakin tebal lagi. Cuman kayaknya kelemahannya di black dot sih. Black dotnya biasa banget ya, karena memang black dotnya nggak terlalu kita perhatiin juga sih guys. Nggak apa-apa lah ya, yang penting masih ini salah satu Channa yang unik ya guys. Matanya nggak begitu normal, mulutnya juga agak-agak camel. Kalau misalnya teman-teman lihat dari samping sih, yang kelihatan kayak cakil aja, agak cakil gitu kalau dari samping. Tuh kan, cakil guys, asli kalau dari samping kelihatan cakil. Cuma kalau bisa dari depan, baru tuh matanya kelihatan deket banget gitu ya guys. Ini teman-teman yang mau 5 juta boleh lah. Bang, mau bang? 5 juta boleh lah ya guys ya. Padahal tau modal kita 50.000 ya. Sumpah ini murah sih. Kalau temenku juga ada yang jual 250 ribuan kayak gini teh, atau dia jual kemahalan kali ya guys. Cuman kalau yang temenku sih dia udah bagus mentalnya. Kalau dia kan masih bahanan. Tapi ya dibandingkan teman-temannya ini paling bagus sih mentalnya ya guys ya. Maksudnya dia bukan yang tipe muyung aja di pojokan gitu. Enggak, dia tadi lumayan beraksi. Bahkan tadi mah dia di sana lebih beraksi lagi gitu guys. Ini lumayan aku bangga sih. Dia kecil-kecil tapi lumayan oke nih guys mentalnya ya. Tuh, dia selalu kayak perform. Kalau kita lihat, ini dari Jatinegara ini ya. Tuh, keren banget guys. Dipakai jari kayak gitu juga dia udah lumayan ada respon. Tuh, kayak galak ya. Happy sih aku ngeliatnya ya guys ya. Tuh kan. Cakep banget guys. Ini Orna kalau ini. Orna, tapi potensinya masih belum kelihatan jelas banget. Karena memang dia masih kecil aja sih guys. Ini ada yang suka terlupakan nih yang dibawa-bawa sini nih. Karena lampunya tuh nggak nyampe, nanti deh dibikin. Aku belum beli ininya lagi guys, belum beli terminal lagi ya, lupa mulu. Pada ngumpet lagi ikan-ikannya ya. Ini emang nggak ada ya Li? Ada. 3 kosong yang ini ya. Ngumpet ikannya tuh, kayaknya ngumpet ke sini dia tuh. Udah memang kelemahannya gitu sih guys kalau ada ini. Tuh, oh ada ini dia. Blue bengal apa nih ya? Blue bengal. Tuh, ini juga ada ya. Menarik sih ya guys ya. Ini mentalnya udah ada nih kak. Mentalnya udah lumayan ada ini ya. Oh iya kah? Bocil-bocil gini udah ada mentalnya. Ini apa ini Andrao kayaknya ini mah. Tahu masih kecil banget, terusnya gelap tuh. Aku susah lihatnya guys. Tuh lihat si jurung tuh kelihatan tuh guys. Alhamdulillah. Kelihatan dia guys. Kesana lagi. Aku mau ngasih lihat ini deh. Jadi kan kemarin kalau teman-teman inget ya, kita kan ada pufferfish di sini ya guys ya, yang pufferfish India yang mini puffer. Ini kita harus matiin dulu ya Lia. Kita matiinnya semua lah. Karena aku mau nyalain ini. Takutnya tiba-tiba jepret karena pada nyala kan mesinnya. Nah, jadi ini tuh ada jenis yang namanya itu tuh mini pufferfish yang ukurannya kecil banget. Buntal India juga biasanya orang ngomong ya. Yang sebenarnya tuh dia walaupun kecil-kecil tapi lumayan agresif guys. Aku taruh 10 ekor, cuman ada 9 ekoran lah yang aku taruh di sini ya guys ya. Nih, kayak gini nih. Ini kecil banget kan. Tapi ada yang agak gedean sebenarnya kalau teman-teman perhatiin mana ya. Ada, tapi dia kayak sembunyi gitu guys. Sembunyi di balik semak-semak ya. Ada nih.
Itu tapi Tuh ada siluet gitu ya. Siluet gitu guys. Banyak juga sih 9 ekor sebenarnya ya guys. Tuh ini juga udah kelihatan tuh. Ada tuh. Tuh ini tuh. Nah, tuh dia ya guys. Gendut yang itu mah. Sebenarnya tuh aku ada alasan taruh itu ya di sini. Kalau teman-teman ingat ya beberapa video belakangan ya guys ya, mungkin nanti juga bisa di rewind kalau misalnya memang ada footage-nya ya. Jadi banyak banget keong-keong, terutama di kaca depan, di kaca samping, di kaca belakang gitu ya guys. Yang keong-keongnya itu kecil-kecil banget. Kayaknya sih anakan keong yang baru banget netas beberapa hari ya guys. Yang sebenarnya dia semakin didiemin tuh bakal semakin merajalela, semakin masif, semakin parah guys. Nah ini kita masukin pufferfish itu tuh awalnya cuman 2-3 ekor aja. Itu buat pilot projectnya aku cobain. Alhamdulillah survive ya mereka. Terus sama aku ditambahin lagi tuh. Sekarang total ada 9 ekoran lah. Dengan 9 ekor pufferfish ini ternyata keong-keong kecil itu tuh hilang tau guys. Bener deh, aku udah nggak lihat keong-keong kecil. Mungkin kalau teman-teman perhatiin di bagian bawah sini ya, di pasir-pasir merah ini kan banyak tuh keong-keongan guys. Nah tapi ini tuh kayaknya cuma cangkangnya doang gitu loh, Lih. Banyak memang cangkangnya doang. Istilahnya karena udah gede juga kan, tapi si isinya tuh udah nggak ada. Karena sebenarnya isinya juga ternyata pas aku baca-baca bisa dimakan juga langsung sama si pufferfish. Jadi kayak diisep gitu loh ya guys. Sebagian ada. Dan kalau misalnya yang masih kecil cangkangnya bahkan nggak ada sama sekali. Karena memang secangkang-cangkangnya dimakan. Seluar biasa itu sih guys. Jadi ini bukan hama juga, tapi bisa dibilang hama juga sih. Soalnya kan siput itu tuh makanin tanaman-tanaman ya. Walaupun tanaman-tanaman di kita juga tidak terlalu bertumbuh dengan baik ya, karena kita juga menyala cahaya lampunya tuh nggak sesering itu juga gitu lah ya guys. Tapi kalau menurutku sih ini udah lumayan banget ya si tanamannya yang survive, udah oke lah ya guys ya. Aku sih nggak terlalu pengen kayak pelihara tanaman banget, tapi hardscape-nya bagus. Cuman biasanya kalau ada siput tuh tanaman juga dimakanin. Nah ada 2 hal sebenarnya yang bisa kita lakuin selain kita pakai pufferfish juga, katanya itu bisa pakai keong assassin. Jadi keong assassin itu sejenis keong lagi gitu guys, tapi dia makan keong. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka pakai pufferfish karena secara estetika juga kalau kita perhatiin detail ya, kayak kita lagi pengen bener-bener menikmati gitu ya guys. Akuarium tuh dari deket kayak gini, aku seneng banget ngeliat mereka tuh lagi pada makan tuh guys tuh. Jadi kayak ayam dia makannya guys. Jangan-jangan dia mau makan bibit-bibit telur-telur itu suka ayam bener ya, telur-telur kayak keong gitu tuh guys. Karena dia lama-lama bakal kayak matok-matok gitu guys. Tuh, melihat dia matok, ngeliat matok. Ayo dong, matok dong, dialamin sama betta fish. Cengok guys, bingung ya, bengong doang. Sebenarnya tadi juga kita habis nambahin ikan sih ya, di kontennya Surya Duta Internasional. Aku tadi tambahin beberapa ikan nih, seperti ini guys ya. Ini bagus banget juga, ikannya merah. Jadi emang di sini tuh aku random aja ikannya ya. Ikan molly juga tadi aku nambahin beberapa. Ada Corydoras juga di sini tuh. Corydoras apa jenisnya aku juga nggak tahu. Oh ada gobi tuh mumpung kelihatan tuh guys. Agak susah soalnya dilihatnya di belakang tuh. Ikan gobi air tawar ya. Aduh, mundur dia guys ya. Karena memang agak susah, ikan gobi juga ada di sini. Kayak gitu. Ini juga sesuatu hal yang bikin aku happy lah ya guys. Nah, selain itu juga aku mau ngasih lihat juga ini nih. Kan kemarin kan kita sempat bikin video juga ya yang si red tail catfish kita tuh sama kita di iniin guys, di kekolamin ya, ada Mas Ali juga nih. Di kekolamin nih. Nah, jadi setelah di kekolamin ternyata ini nyalain dulu kali ya. Nyalain ya izin ya. Jadi setelah kita kolamin tampahnya keluar ya sekarang ya. udah berani ya? Udah berani keluar sekarang. Alhamdulillah tuh udah kelihatan walaupun background hitam, tapak hitam nggak kelihatan ya guys. Cuman dia udah mulai gerak. Pufferfish juga aku baru ingat masih kita punya. Ngumpet wae kemarin nggak kelihatan. Ternyata ada di situ. Yang sebenarnya kita juga nggak expect dia bakal survive ya. Soalnya kan dari awal kita tuh kayak, ih ternyata yang kita beli tuh agak-agak minus gitu guys. Nah, makan pelet ya? Makan banget dia. Wow. Matok-matokin dia. Gila guys, mantap sih. Makan pelet juga ternyata. Si sawi itu tadi di mana si sawi? Ada di Oh ada di atas. Tadi kan kemarin juga kan sempet kita bikin kayak video no cut no edit. Mana ini si iguananya? udah disuapin kan saya barusan. Oh gitu. Udah. Nah ini kita bakal coba buat push makan pakai bukan sawi deh, pakcoy ya. Aku habis beli pakcoy langsung guys. Ini juga ntar bakal kita coba buat iniin. Ini juga ada kalau misalnya teman-teman lihat di bagian bawah juga cana-cana, cuman gelap ya. Ini udah agak gelap juga guys. Itu juga belum ada lampunya kalau di daerah sana. Yang pasti ya semenarik itu lah ya guys, apapun yang kita lakukan di sini. Kayak gitu sih paling ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka, dan untuk cana yang tadi semoga bisa besar. Jadi lucu ya, cana pucra besar, matanya deket gitu lah ya guys ya. Tergedenya kayak gimana aku juga nggak tahu. Yang pasti kita bakal rawat semaksimal mungkin guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.